agama Islam telah memberi tuntunan penting agar kita berbakti terhadap ibu dan ayah. Kenapa harus taat? Kenapa harus berbakti? Karena orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita ini orang tua. Semasa mereka hidup, kalau kita ingin membalas jasa mereka, nggak akan terbalas jasanya. Meskipun kita memberikan kepada kedua orang tua kita ini fasilitas serba nomor 1, Bang Usman, nggak terbalas jasa mereka. Sedikit pun nggak terbalas. Kapan bisa kita membalas jasa orang tua? Tatkala orang tua meninggal. Kita urus jenazahnya, ini baru sekecil-kecil balas budi anak kepada orang tua, dia menguruskan jenazah orang tuanya. Jadi beruntunglah orang tua yang menyiapkan anaknya untuk bisa menguruskan jenazahnya waktu dia meninggal besok. Bukan beruntung ketika jadi S1, S2, S3. Itu beruntung juga kalau dia banyak duit, sering ingat, sering sedekah, diniatkan untuk orang tuanya. Tapi lebih beruntung lagi kalau anak ini dia bisa menguruskan jenazah orang tuanya. Seminimal balas budi anak kepada orang tua, bisa menguruskan jenazah orang tuanya, kemudian senantiasa mendoakan orang tuanya. Itu seminimalnya. Jadi kalau kita sayang sama orang tua, ya, kali-kalilah aku nih masih ada orang tua, kalau meninggal bisa apa enggak nih? Jadi pernah dulu dicerita sama guru kita, kalaulah orang tua yang meninggal ini bisa bangun lagi, dia lihat yang uruskan jenazahnya ini Pak Imam ataupun orang lain, maka dia ini kalau bisa bangun, dia yang pertama dicincang-cincang macam dendeng itu anaknya itu Bang Darman. Dia bilang, pada dasar anak nggak tahu diri. Aku dulu tinggalkan ibadah ini untuk kalian dicari rezeki. Aku meninggal nggak ada pun yang menguruskan jenazah saya. Dicincang-cincang habis ini. Cuman karena nggak bisa bangun lagi dia. Makanya jangan takut hantu. Takut hantu nggak bisa bangun ya orang. Tapi kok ngeri Ustaz? Ya ngeri lah, aura orang hidup sama orang mati itu beda dia auranya. Ini memang ada rasa takut, beda auranya. Tapi bukan dia bisa bangun, nggak ada. Gimana bisa bangun orang dah mati? Kecuali mati suri dia, mati suri ya, lagi dia. Ini sama yang nggak nampak pun Ustaz. Saya diikutin Ustaz. Siapa ikutin tak? Sinyal ngikutin. Sinyal banget. Ada bayangan Ustaz. Ini aja kenalan kalau ada bayangannya. Lanjut ya. Agama Islam telah memberi tuntunan penting agar kita berbakti terhadap ibu dan ayah, taat dan sayang kepada mereka berdua. Firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan telah memerintahkan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bahwa jangan kamu menyembah melainkan akan Allah, dan berbaktilah kamu terhadap ibu dan ayah kamu. Jadi berbakti kepada orang tua ini setelah kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, kemudian baru taat kepada kedua orang tua. Insyaallah. Yang lain, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jikalau salah satu dari mereka berdua atau kedua-duanya telah lanjut usianya dalam pemeliharaanmu, maka jangan engkau berkata sesuatu yang menyakitkan hati mereka. Jadi orang tua ini semakin tua semakin sensitif. Ini harus diingat. Semakin tua orang tua kita itu semakin sensitif, emosinya cepat, ya. Cepat tersinggungnya. Jadi harus betul-betul kita jaga. Maksud berbakti kepada orang tua itu pernah kita dengar juga. Salah satunya itu apa? Taat. Arti taat apa yang disuruh sama orang tua ini kita nurut, dengar. Kemudian khidmat kepada orang tua. Khidmat ini apa? Meringankan beban orang tua. Ini khidmat kepada orang tua sebisanya.
Jadi aneh ya, hari ini ada orang yang khidmat kepada gurunya habis-habisan, tapi sama orang tuanya nggak habis-habisan. Nah ini kurang bagus juga kalau kata ulama Yaman. Karena orang yang waliullah paling besar terhadap diri kita itulah orang tua kita. Nah, kemudian yang dikatakan berbakti kepada orang tua, taat, kemudian berkhidmat, kemudian satu lagi ini sayang kepada orang tua. Arti sayang apa? Ya seperti mana mereka sayang kepada kita waktu kita kecil, jaga baik-baik. Dah tua mereka jangan taruh di panti jompo. Ini anak durhaka nih taruh orang tua panti jompo nih. Kalau kita dah pernah buat kayak itu, tarik orang tua simpan di rumah. Meskipun dia berak di rumah tak ada masalah, biarin aja, bersihkan. Dulu kita kecil gitu kok. Jangan sayang sama orang tua, sayang. Begitu udah mulai lain orang tua kita, mulai pikun, cari mana tempat yang bisa kita taruh. Ini anak durhaka nih. Nah, kalau ada mulai sekarang tarik. Nah, saya juga suruh tarik. Kurang senang kalau ada orang yang taruh orang tuanya di panti jompo. Harus capek-capek. Orang tua kita dulu tuh kecil ya. Bukti sayang mereka ke kita ini kita bisa besar. Dimandiin untuk kecil kan. Nah, dan mandiin, ibu kita pun mau pergi pesta dulu mana ada pampers ya. Kencing lagi mana. Dah kencing kan dihantam kita Bang Pur. Nah, digosok-gosok lagi pantat kita sama orang tua kita sehingga kita besar. Itu om kan. Coba kalau orang tua nggak sayang, dah mandi semuanya mau pergi pesta, kencing yang mana kurang ajar kencing. Nggak ada orang tua kayak gitu. Nah, ketika mereka sudah tua, itulah sayang kita kepada mereka seperti mana mereka sayang kepada kita waktu kita. Orang tua waktu kita kecil mengharapkan kita ini sehat, walafiat, bisa besar. Kalau kita orang tua tinggal sama kita ada aja boga mati, cepat mati ya, capek diurus benar. Tapi nggak ada panti jompo di Aceh ini ada. Di Hong Kong ya, ada sering dengar TKI Hong Kong ya. Ngapain ke sana? Rupanya jaga orang tua ya kan. Boleh kok di rumah boleh panggil orang jaga untuk orang tua kita juga termasuk khidmat. Yang jangan pisahkan orang tua sama kita jangan taruh di mana-mana kasihan. Dan jangan sekali-kali engkau bercakap keras terhadap ibu dan ayah. Artinya apa? Arti cakap keras ini jangankan kita menghardik, mencaci maki orang tua, volumenya yang lebih besar aja nggak boleh. Ibu kita ngomong mungkin volumenya 6, kita harus 4 ataupun 3. Jangan kita 7 ataupun 8. Nah, walaupun kita suaranya besar, tapi harus dikecilkan daripada suara ibu kita. Dan ucapkanlah kata-kata lemah lembut terhadap mereka berdua. Kalau sama orang tua ngomongnya datar yang apa sama cewek. Assalamualaikum. Dah terbalik nih. Sama orang tua ngomong pun orang tua nggak ditengok, tapi kok calon mertua ngomong ditengok. Dipuji sama calon mertua, belum lagi jadi ini mertua, calon mertua, Pak Ustadz, udah senang kita. Orang tua kita puji kita tak senang. Tak ada orang ada di sini. Tak ada. Allah berfirman, waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan merendah diri engkau kepada mereka karena kasih sayang kepada mereka, dan takutkanlah dan katakanlah waktu berdoa kehadirat Allah, ya Tuhanku, wahai Allah, berilah rahmat kepada ibu dan ayahku sebagaimana mereka berdua telah memeliharaku semenjak kecilku. Jadi dulu tatkala kita belajar bab berbakti kepada kedua orang tua, minimal itu semasa mereka masih hidup maupun mereka sudah meninggal, 5 kali dalam sehari semalam kita mendoakan orang tua. Maka itu yang saya tangkap dari guru kita. Makanya saya kalau doa nggak pernah panjang-panjang. Yang pertama apa? Habis puji Allah, selawat, kemudian Allahumma ighfir lana dzunubana. Rupanya apabila setiap hari kita mendoakan kedua orang tua kita, maka hidup kita ini akan bahagia. Orang yang senantiasa mendoakan orang tuanya, maka kehidupannya akan dibahagiakan oleh Allah.
Orang yang taat sama guru, dia doa kepada gurunya, untuk gurunya, maka akan diberi keberkatan dalam hidupnya. Nah, jadi amalan saya cerita. Yang pertama, saya kalau habis sholat, insya Allah doa untuk kedua orang tua. Yang satu lagi, dalam sehari itu insya Allah ada kirimkan Al-Fatihah untuk guru, supaya ada hubungan, supaya hidup ini berkah. Nah, kadang kita jadi orang hebat ini dan itu, kalau nggak ada jasa guru, nggak mungkin juga. Nah, jawablah panggilan ibu atau ayahmu dengan sopan. Panggil dengan sopan ya. Ridho, empat lo ayah. Habis mana? Ya, lari. Kalau dipanggil orang tua, dipanggil lari. Tuan ayah, bahasa Aceh kan itu ya. Dengan senang hati dan dengan muka yang jernih. Kalau anak sekarang kadang kalau kita suruh, kalau lagi dia main game tuh, Dek, beli itu disuruh mama. Ya, ntar Anak zaman sekarang nggak boleh dipukul. Coba kalau zaman dahulu, ala Jepang orang tua kita bang pura, sikat ni dah. Oh, nyuana tajuk. Dan minta izin kepada mereka sebelum bepergian. Bagusnya lagi kita ini, kalau masih ada orang tua mau pergi ke masjid, pokoknya mau keluar, salam orang tua kita, minta izin terus salam, cium tangan kedua orang tua. Ini yang sudah nggak ada lagi, udah malu. Kalau udah nikah udah malu. Padahal masih ada orang tua ini keluar rumah, minta izin dan cium tangannya. Dan sungguh-sungguhlah belajar agar engkau beroleh ilmu pengetahuan dan mereka bergembira. Artinya gini, kita kalau sungguh-sungguh belajar, ini kan sudah ada ilmu nih, waktu menikah pun enak. Dalam belajar ini disampaikan, kita nih yang sudah menikah jangan takut sama istri. Insya Allah tuh udah nikah, kalau masih ada orang tua kita sebagai orang laki-laki ini pasti kita mengambil keputusan yang ada pada kedua orang tua kita. Ini bagi yang laki-laki, ini ada ilmunya, bisa diamalkan. Kalau belajar nggak sungguh-sungguh, begitu sudah menikah, di bawah ketiak istri, takut dia. Ada pendapat orang tua, ada pendapat dia sendiri, ada pendapat si istri. Mana diambil? Pendapat istri diambil. Kenapa ambil pendapat istri? Takut bertanduk dia. Waduh, ini neraka jahanam rumah kayak ini. Kalau mau tahu rumah tangga nggak bahagia, itulah takut sama istri. Semua istri. Nah, inilah. Karena nggak pernah belajar dengan sungguh, kayak itu akibatnya, takut sama istri. Keluar malam ditelepon, bang jangan lama-lama ya. Kalau abangnya duduk warung kopi boleh, ya? Bukan nggak boleh. Ini duduk di MBI mengaji, bang jangan lama-lama ya. Boleh marah. MBI bukan apa nih, mengaji orang ke MBI. Dan kalau ibu atau ayah marah kepadamu, maka tidak boleh engkau melawan. Diam. Kalau orang tua marah, diam. Nggak usah diseut-seut. Jangan dijawab-jawab apa yang nih. Kemudian selepas itu haruslah engkau meminta maaf kepada kedua orang tuamu. Jadi habis orang tua marah kita, bukan orang tua harus minta maaf sama kita, tapi kita minta maaf kepada orang tua. Inilah agama Islam, insyaallah. Seperti mana kalau kita sudah menikah, kejadian rumah tangga, suami istri habis bertengkar, siapa yang harus minta maaf? Istri yang harus minta maaf, bukan suami. Hari ini kan nggak gitu nih. Apalagi istri punya pekerjaan. No. Perhatikanlah selalu bagaimana sayang ibu dan ayahmu kepada adikmu. Demikianlah pula keadaanmu waktu kecilmu. Jadi sering-sering ingat kebaikan orang tua. Apalagi kalau kita baca Quran. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi ibu kita ini dulu 9 bulan mengandung, keadaannya makin hari makin bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amain, kemudian menyapi kita sampai 2 tahun. Bukan enak nih jaga anak sampai umur 2 tahun, Om ya. Luar biasa. Dah besar, dah lupa. Maka utamakanlah membantu ibu atau ayahmu daripada orang lain, termasuk kalau kita punya ustadz, termasuk si ustadz. Ustadz ada keperluan, ibu dan ayah ada keperluan. Dahulukan orang tua.
Ada juga sekarang pendapat mengatakan siapa ayah sama ibu nih mana yang lebih kita taat. Ada yang bilang lebih harus taat kepada ini ustadz sama orang tua sama guru gitu maksudnya. Siapa yang harus kita lebih taat di antara mereka? Ada yang mengatakan guru, ada yang mengatakan orang tua. Tapi untuk saat ini saya masih orang tua. Ada guru bilang kayak ini, orang tua bilang gini, saya ikut orang tua. Karena saya bisa kenal guru disebabkan orang tua. Kalau enggak sebab orang tua ini enggak jadi apa-apa gitu. Makanya amalan yang kita buat itu otomatis mengalir ke orang tua. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah adalah pada keridhaan ayah dan ibu, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan ayah dan bunda. Ini harus dijaga. Artinya apa? Sebanyak apapun amal yang kita buat, sehebat apapun kita, tapi orang tua kita ini enggak ridho sama kita, maka nol dianggap sama Allah. Enggak ada apa-apanya kita ini. Hafal Quran, hafal hadis, bisa ini, bisa itu, tapi orang tua nggak ridho sama kita. Makanya orang yang masih ada orang tuanya ini masih beruntung kan ya. Khidmat terus orang tua. Maka perbuatlah setiap apa yang menyenangkan hati ibu dan ayahmu, dan jangan kerjakan yang tidak disukai ibu dan ayahmu. Pasti engkau selamat dunia akhirat. Mau selamat dunia akhirat, dengar dan buat apa-apa yang disenangi oleh orang tua kita. Terus di sini ya. Di masa lalu ada 3 orang sahabat pergi musafir. Oleh karena ditimpa hujan yang lebat, mereka berlindung ke satu gua. Ini mungkin sering kita dengar ya. Sedang mereka dalam gua tersebut, sebuah batu besar bergulir, lalu menutup pintu gua tersebut, dan mereka tak dapat keluar. Maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama doanya apa? Ini tawassul namanya, perantara dengan amal. Ya Allah, sungguh bagiku ibu dan ayah yang telah tua sangat saya sayangi. Aku dan keluargaku tak pernah makan sebelum keduanya makan. Pada suatu hari aku terlambat pulang karena pergi jauh mencari nafkah. Setelah aku sampai di rumah, kudapati mereka telah tidur, sedang mereka belum makan malam. Aku menunggu mereka bangun dan anak-anakku telah menangis kelaparan. Setelah mereka bangun, mereka ku beri dahulu makan, barulah aku serta keluargaku makan. Masya Allah, saking khidmatnya kepada orang tua. Ya Allah, kalaulah yang demikian adalah amal yang engkau ridhoi, maka kami mohon diberi kelapangan dari kesusahan ini. Maka batu besar itu bergerak, akan tetapi mereka belum bisa keluar. Ada nih kisahnya kan? Tergeser sedikit. Ini cerita tawasul sama amal. Orang yang kedua doanya apa? Ya Allah, pada masa lalu aku telah hampir mengerjakan pekerjaan terkutuk, yaitu berzina. Aku ingat kepada engkau, maka aku tinggalkan perbuatan jahat itu. Ya Allah, kalaulah yang demikian itu amal yang kau ridhoi, maka mohonlah kami diberi jalan keluar. Maka dengan izin Allah, batu besar itu bergerak, tetapi belum bisa mereka keluar. Kalau kita kira-kira ada kesempatan kayak gitu, kesempatan emas, Badawi ditolak. Ajar. Yang ketiga, berdoa pula, ya Allah, pada masa lalu saya memberi upah pekerja yang bekerja padaku, dan salah seorang pekerja tidak mengambil upahnya, maka upahnya tersebut kupelihara dan hingga menjadi hewan yang banyak. Setelah beberapa waktu ia datang lalu minta upahnya, dan aku katakan kepadanya, ini semuanya adalah berasal daripada upahmu dahulu. Dan ia pun heran. Kemudian di bawahnya sama sekali tak pun seekor tinggal padaku. Artinya ini
Diambil semua, dikasih, kemudian orang ini pun ambil ini. Aku ikhlas. Ya Allah, kalau perbuatanku itu engkau ridhai, mohon kami diberi jalan keluar dari dalam gua ini. Maka dengan izin Allah bergerak pula batu besar itu dan dapatlah mereka keluar. Itu namanya tawasul dengan amal. Tapi yang ingin kita ceritakan ini, kalau kita betul-betul khidmat sama orang tua, inilah hidup kita ini bahagia, dimudahkan daripada segala sesuatu yang menyusahkan kita. Kalau pada pelajaran yang sudah lewat kemarin kan ada kita ceritakan salah satu hukuman yang cash Allah berikan kepada kita langsung dunia akhirat kalau durhaka kepada kedua orang tua. Makanya yang salah-salah nih, ini banyak yang bujang-bujang sama kita ataupun kita yang masih hidup orang tua. Kalau di rumah ada sesuatu maka dahulukan orang tua daripada yang lain. Alqamah sahabat Nabi, beliau orang yang paling taat, beliau sering puasa di siang hari, malam nggak tidur untuk beribadah. Tapi satu waktu pernah membuat orang tuanya ini agak tersinggung, disebabkan Alqamah membawa sesuatu, kemudian di rumah tersebut ada ada ibu dan istrinya. Sesuatu ini nggak dikasih ke ibunya dulu, tapi dikasih ke istrinya. Maka ibunya pun merasa tersinggung. Singkat cerita, Alqamah jatuh sakit, hampir meninggal, ditalkin la ilaha illallah, agak kepayahan, susah, nggak bisa menjawab. Singkat cerita, tatkala beliau sudah diampunkan sama ibunya, dimaafkan kesalahannya, baru dimudahkan sama Allah mengucapkan kalimat thayyibah. Jadi hati-hati yang masih punya orang tua, jaga orang tua baik-baik. Ada pertanyaan? 4 kali jam 10. Kita menebus kesalahan terhadap orang tua yang sudah meninggal, sebab sewaktu orang tua hidup selalu melawan dan membangkang perkataannya. Ini ya, cerita punya sendiri nih. Jadi menebus kesalahan, ya doakanlah orang tua, doakan setiap hari. Itu aja bang, doa ya ke orang tua. Kalau orang tua nggak ada lagi, dia nggak harap harta sama kita, harap doa saja, nggak lebih dari itu. Yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup jam 10. Ya, sempurnanya itu mulai daripada memandikan, mengkafankan, menyolati sampai menguburkan. Itu sempurnanya. Tapi kalau nggak bisa, minimal ketika sholat. Kalau kita laki-laki, jangan sampai orang lain yang menyolati jenazah orang tua kita. Tapi kita lah yang jadi imamnya. Boleh gitu ya, Pak Ustadz, Bapak.